DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk memasukkan program legislatif nasional atau prolegnas, yaitu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi KSPI dan serikat buruh lain, jelas pada posisi menolak pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan segala daya upaya, KSPI bersama serikat pekerja lainnya, dan tentu sebagaimana kawan-kawan ketahui, Partai Buruh juga inisiator lanjutannya oleh KSPI, maka segala daya upaya akan diputuskan oleh Kongres untuk melakukan strategi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pesan yang ingin disampaikan oleh Kongres KSPI adalah kepada DPR dan pemerintah untuk mendrop Undang-Undang Cipta Kerja dari program legislasi nasional atau prolegnas, karena akan menimbulkan kegaduhan yang lebih luar biasa menjelang tahun politik. Tahun politik saja sudah gaduh karena banyak kepentingan partai politik, banyak aktivitas politik, dan itu lazim menjelang pemilu. Di tengah, mudah-mudahan insya Allah kita baru lepas dari pandemi COVID-19, walaupun masih dibayang-bayangi oleh Omikron, varian COVID-19 lainnya. Segala sumber dana telah terkuras habis, segala sumber daya manusia, segala pemikiran dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang harus kita apresiasi, bersama jajaran pemerintahnya berhasil mengendalikan COVID-19, sudah terkuras habis. Apalagi kita tahu biaya politik di pemilu di Indonesia sangat tinggi sekali, high cost politics. Oleh karena itu, pembahasan Omnibus Law yang dipaksakan kembali Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, pembahasan kembali dimasukkan dalam prolegnas akan menimbulkan kegaduhan yang jauh lebih luar biasa. Apa yang akan diputuskan oleh Kongres, yang akan dibahas oleh Kongres KSPI? Satu, melakukan instruksi aksi besar-besaran. Saya ulangi, melakukan aksi melakukan instruksi aksi besar-besaran untuk menolak Omnibus Law di seluruh Indonesia. Tentu kawan-kawan ingat bagaimana serikat buruh dan elemen gerakan sosial lainnya melakukan perlawanan terhadap Omnibus Law itu begitu kuat. Dan kali ini sudah jelas bahwa bila mana isinya sama, yang hanya mau merubah proses pembentukannya, itu hanya mengulang kembali, perlawanannya akan makin keras. Ya, oleh karena itu Kongres akan memutuskan, KSPI menginstruksikan seluruh perangkat organisasi dan anggota KSPI yang berjumlah 2,2 juta orang di 32 provinsi akan melakukan aksi besar-besaran. Tolong dicatat, aksi besar-besaran akan dimulai pada tanggal 14 Januari 2022. Titik aksi adalah di DPR RI. Titik aksi adalah di DPR RI 14 Januari, langsung berkumpul di DPR RI sekitar jam 10, diikuti 50.000 buruh dan elemen gerakan lainnya. Ya, 50.000 buruh dan gerakan elemen lainnya. Ada unsur petani, ada unsur nelayan, ya, Serikat Petani Indonesia, nelayan, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, ada juga Jala PRT, ya, pekerja rumah tangga, ada juga Urban Poor Konsorsium, konsorsium masyarakat miskin kota, organisasi buruh migran, dan organisasi-organisasi lainnya. 14 Januari aksi 50.000 buruh
se-Jabodetabek ke DPR RI. Secara serempak, aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan dilakukan di 34 provinsi. Kenapa 34 provinsi? Karena Partai Buruh atas permintaan KSPI juga akan melakukan instruksi aksi. Jadi aksi 14 Januari ini adalah organ serikat buruh, organ serikat petani, ya, organ serikat nelayan, buruh migran, dan bersama Partai Buruh. Tuntutannya ada 14 Januari. 1. Tolak Omnibus Law. 2. Sahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. 3 adalah revisi SK Gubernur terkait dengan UMK, di mana KSPI dan serikat buruh lain meminta kenaikan 5% sampai 7%, termasuk Gubernur Ridwan Kamil yang melanggar hukum mengeluarkan SK Gubernur yang baru terkait dengan upah minimum di atas 1 tahun. Itu melanggar hukum, nggak ada dasarnya. Dan juga termasuk kami meminta Gubernur Banten, karena sudah berdamai dan DPRD Banten juga sudah merekomendasikan ada perubahan revisi kenaikan upah minimum. Begitu pula daerah lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian juga Kepri, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lainnya. Yang keempat adalah tolak Omnibus Law, sahkan RUU PRT, kemudian juga revisi, kita minta revisi SK Gubernur dan UMK. Yang keempat adalah kami akan memperjuangkan, meminta masuk prolegnas revisi Undang-Undang KPK. Jadi korupsi sudah merajalela, begitu menggurita, kembali seperti zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru korupsi sentralistik di pemerintah pusat. Kalau zaman sekarang dengan Undang-Undang KPK sekarang ini korupsi berjamaah. Karena itu kami meminta revisi Undang-Undang KPK. Itulah 4 isu yang akan disampaikan. 50.000 buruh pada tanggal 14 Januari akan aksi di titik kumpul DPR RI, serempak di 34 provinsi akan dilakukan aksi yang sama di kantor-kantor gubernur atau DPRD. Setelah 14 Januari, kalau Omnibus Law tetap dibahas, bisa dipastikan setiap pembahasan Omnibus Law akan dikawal dengan aksi-aksi buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, PKL, ojol, yang akan lingkungan hidup, HAM, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM, akan memastikan harus digagalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bila mana 9 partai politik di dalam parlemen tetap memaksakan untuk membahas Omnibus Law, maka kampanye KSPI dan serikat buruh lainnya adalah jangan pilih, saya ulangi, jangan pilih partai politik yang pro Omnibus Law, jangan pilih partai politik yang pro Omnibus Law. Kawan-kawan tahu kami meminta bantuan kawan-kawan, karena juga akan kena di jurnalis-jurnalis, ya, meminta bantuan untuk disiarkan. Dengan disiarkan puluhan juta rakyat Indonesia tentu akan menghukum partai politik yang tetap memaksakan kehendak untuk mengesahkan Omnibus Law.